Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Di kabar utama pagi, diduga tidak puas dengan pelayanan rumah sakit Maijen Atolib Kota Sungai Penuh Jambi, keluarga pasien mengamuk lantaran setelah 12 jam tidak ada penanganan yang dilakukan pihak rumah sakit. Sebaiknya menyiksakan uhon dan dilapor. Tuti Jusmita, istri salah satu pasien ini mengamuk dan marah-marah di bangsal bedah RSU Maijen Atolib. Tidak hanya teriak, Tuti juga beberapa kali menggebrak meja. Keluarga pasien marah lantaran setelah 12 jam di dalam ruangan tidak ada penanganan yang dilakukan pihak rumah sakit. Menurut pasien, awalnya rumah sakit mengatakan bahwa terjadi pendarahan di bagian tangan dan harus segera dioperasi. Namun urung dilakukan karena kekurangan kain kasa. Udah mulai jam 10 tuh udah mulai pusing, Pak. Udah perut nih, asam lambungnya udah mulai naik kan. Jadi kita bilang sama ibu, Bu, ini puasanya sampai jam berapa nih kan? Kok belum juga dioperasi bilangnya. Tangannya masih pendarahannya ini udah merah semua kain kasa. Ini udah bengkak nih tangannya kan itu. Sekarang masih bengkak. Sampai siang masuk malam sampai siang itu belum ada penanganan. Belum nggak ada kain kasa pun nggak. Jadi gara-gara kain kasa nggak jadi operasi. Ya, nggak jadi operasi. Sementara, menurut Direktur Rumah Sakit Maijen Haji Atolib Kota Sungai Penuh, Debbie Zartika, peristiwa tersebut terjadi hanya masalah kesalahpahaman. Ya, mungkin kita nggak tahu apa permasalahannya, menyampaikan kalau rumah sakit tidak tersedianya kain kasa. Jadi sebenarnya bukan kain kasa ya, itu adalah gipsum yang 4 inci ya, yang sudah disampaikan petugas kita itu ada, tapi keluarga pasien tidak mau terlalu repot untuk mengambil ke apotek IGD. Akhirnya untuk mencari keluar tidak ada. Akhirnya itulah terjadinya kericuhan yang ada di ruangan bedah. Nah, itu juga kami sayangkan juga. Kenapa seperti itu tanpa komunikasi lagi dengan petugas yang ada di ruangan. Warga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait membenahi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat supaya peristiwa ini tidak kembali berulang. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, diduga tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Keluarga pasien mengamuk lantaran setelah 12 jam tidak ada penanganan. Dan sudah bergabung bersama dengan kami Ibu Firnawati selaku orang tua pasien. Kita akan berbincang dengan Ibu Firnawati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Enawati. Ya, saya orang tua dari pasien. Baik, Ibu, ini kan beredar nih di sosial media, begitu beredar juga di media yang lainnya. Kalau ada video yang memperlihatkan keluarga mengamuk begitu, Bu. Ini untuk memperjelas apakah itu merupakan keluarga Ibu dan mengapa mengamuk, Bu? Itu memang keluarga saya, anak saya yang nomor 3. Ini karena kami mengamuk itu kan dari udah 12 jam itu nggak ada penanganan. Pertama kali kami masuk ke OGD itu ada penanganan. Jadi dibilangnya uratnya yang besar, tangan yang luka tuh putus. Jadi kalau putus kayak mana ceritanya ini untuk selanjutkan, ibu bertanya kayak gitu. Dibilangnya itu besok kita operasi, Bu, katanya. Oh, operasi, jadilah kalau operasi oke. Tapi ibu harus BPJS. Oke lah kalau BPJS atau kayak mana kan. Jadi langsung didorong ke ruangan, sudah itu dipalut tuh darahnya banyak, nggak ada dijahit kan. Bilangnya besok, Bu, nggak ada operasi malam ini, dokter nggak ada. Ya bolehlah kalau besok. Jadi setelah sampai di ruangan, nggak ada ditangani, langsung saya ngomong, Pak, Bu, suster itu kan, kayak mana ini anak saya udah pendarahan malam. Oh nggak apa-apa, Bu, besok aja, Bu, nunggu dokter datang. Oke lah. Jadi pendarahan terus. Disuruhnya puasa jam 2 malam sampai anak saya lapar tuh nggak puasa sampai jam 12 siang atau jam 11 kan. Hari udah siang dari jam 12 katanya operasi besok nggak boleh makan. Oke lah kami turut juga.
setelah itu disuruhnya bilang, Bu, ini ibu langsung ke BPJS, nengok BPJS ibu aktif apa enggak. Itu kami pergi ke BPJS itu bilangnya no aktif. Ya nggak apalah. Itu kami tanya lagi, hari jam berangsur terus Bu. Jadi setelah sampai di ruangan lagi, ibu nih dengan menantu, itu katanya ibu nggak bisa BPJS umum saja. Oke lah kami turut, oke untuk umum. Jadi cepatlah nangani anak saya ini udah pucat, makan nggak ada puasa kan, sejak jam 2 malam sampai jam 12 siang itu belum makan. Katanya, oh sebentar lagi, terus sebentar lagi. Setelah itu saya bilang sama suster itu, suster kayak mana anak saya ini, udah jam sekian, jam 11 belum juga. Terus saya nengok anak saya pucat, nggak ada makan, saya langsung kasih anak saya makan dan saya kasih minum. Setelah itu baru anak saya ini agak pulih. Jadi istri anak saya ini disuruh mencari kain kasa. Kain kasa udah pergi anak saya, menantu saya tadi ke apotek beli kain kasa. Katanya nggak ada yang nomor 4, dia suruh nomor 4, nomor 6 ada. Oh carilah di kota Sungai Penuh Bu. Dia sambil cuek kan. Cari di Sungai Penuh. Sekitar kota Sungai Penuh nggak ada yang nomor 4. Cuma yang nomor 6 ada. Oh itu pergi Bu tanya pula di tempat operasi itu. Tanya dokter tuh. Disuruh-suruhnya kami kayak mana lah kan. Cuek-cuek dia. Sampai di kamar di operasi ditanyalah menantu saya nih. Pak dokter, ini suami saya mau operasi, kain kasanya yang nomor 4 nggak ada, cuma yang nomor 6. Dibilang dokter tuh, ya bawa lah ke sini. Sudah tuh datang lagi ke tempat ruangan bedah tadi, dibilang lagi penama tuh suster tuh, itu nggak tahu lah ibu katanya. Kayak mana solusi ibu, kayak cuek aja kan? Disitulah menantu saya ini mengamuk. Saya dengar menantu saya mengamuk nih, langsung saya ambil HP, saya video. Baik. Kami sudah merasa nggak enak lagi kan, sudah kalang kabut kayak mana lah kan, nengok pendarahan tangan anak saya ini semakin udah banyak darahnya sampai pagi. Dari malam bukan ada dijahit, cuma dipalut dengan kain kasa. Jadi setelah itu kami ribut, anak saya nih yang nama Yogi langsung keluar bawa infus yang berdarah tuh. Baik. Setelah itu anak saya nih saya suruh keluar dari sini. Kita berobat ngambil tindakan dulu menyelamatkan nyawa anak saya. Iya, baik. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan lagi Bu, tapi mungkin ini sementara kami juga sudah menghubungi Direktur Rumah Sakit Majen Atolib Kota Sungai Penuh dan sudah sepakat untuk melakukan wawancara live. Namun tiba-tiba pagi ini tidak ada kejelasan. Kami juga coba hubungi, namun juga tidak direspons. Iya, mungkin Bu, ini kita akan kembali lagi berbincang dengan Ibu di sini, selaku orang tua korban, Ibu Firnawati. Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit ini, kenapa kemudian korban ini tangannya sakit, Bu? Oh, korban ini tangannya sakit gini ceritanya Bu. Dia pulang dari kerja. Kerja, jadi karena anaknya banyak, rumahnya itu warung kan, ruangannya agak kecil. Jadi buru-buru ngambil anak nih, namanya anak kelahi kayak mana lah. Ibu Firnawati. 3 orang laki-laki. Ibu Firnawati, mungkin kita harus terlebih dahulu, nanti kita akan melanjutkan, tapi kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari pihak rumah sakit. Berikut cuplikannya untuk Anda, pemirsa. Ya, mungkin kita nggak tahu apa permasalahannya, menyampaikan kalau rumah sakit tidak tersedianya kain kasa. Jadi sebenarnya bukan kain kasa ya, itu adalah gipsum yang 4 inci ya, yang sudah disampaikan petugas kita itu ada, tapi keluarga pasien tidak mau terlalu repot untuk mengambil ke apotek IGD. Akhirnya untuk mencari keluar tidak ada. Akhirnya itulah terjadinya kericuhan yang ada di ruangan bedah. Nah, itu juga kami sayangkan juga
kenapa seperti itu tanpa komunikasi lagi dengan petugas yang ada di ruangan. Baik pemirsa, ini kita akan kembali lagi terhubung dengan Ibu Firnawati. Ibu, tadi kita sudah melihat ya mungkin kejelasan dari pihak rumah sakit kalau hal tersebut ini kontradiksi. Dari Ibu sendiri, keluarga seperti apa Bu? Apakah benar ada kontradiksi antara rumah sakit dengan juga pihak keluarga atau seperti apa Bu? Itu tidak ada masalah keluarga, Bu. Kita kan berobat ke rumah sakit, ngapa menanyakan secara pribadi kami? Kan tidak mungkin kan? Itu direktur itu tidak benar. Itu salah direkturnya. Jelas tangan itu tidak ada luka yang besar, tapi dibilangnya luka yang besar. Setelah kami pergi tempat menteri Madi yang di desa kecil, itu dijahitnya cuma 5 kali jahitnya, Bu. Rumah sakit bilang besar lukanya, mau dioperasi. Baik, mungkin Ibu harapan bukan kepada... luka besarnya cuma kena kaca sedikit, 5 kali jahit. Coba Ibu bayangkan. Jadi tidak ada putus tangan, dibilangnya putus uratnya yang besar tuh. Setelah dicek di menteri yang kecil itu, kami keluar tuh, nggak ada, cuma 5 kali jahit, sudah dijahit kami keluar tuh. Langsung kami pulang, Bu, nggak ada beraktivitas lah anak saya sampai sekarang kan. Itu orang ngomong tuh harus operasi putus urat yang besar itu katanya di tangan, sedangkan tangan tuh bisa digerakkan. Kan itu. Jadi saya tuh merasa tidak dilayani kayak gitu, tidak ada tindakan. Saya keluar langsung bawa anak saya tuh kan, langsung ke menteri kan. Tapi Ibu ini baru pertama kali. Ini kecil katanya. Baru pertama kali untuk diberikan perawatan di rumah sakit Atolib atau seperti apa, Bu? Kami perawatan pertama kali luka tuh kena kaca langsung ke rumah sakit umum Talib AGD itu kan. Setelah itu ya saya cerita yang tadi kan tidak dilayani begitu kan. Kami turut terus sampai jam 12 siang. Jadi sampai jam 12 siang itu belum juga ada, sampai cari kain kasa berputar-putar. Baik. Kalau di kota begitu, Sungai Penuh nggak ada. Baik. Ya, Ibu, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi dan semoga korban juga cepat diberikan kepulihan dan juga bisa kembali lagi beraktivitas. Terima kasih, Bu. Selamat kembali beraktivitas.